Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Nah, teman-teman semua, apakah ada yang sudah tahu apa itu komunikasi? Baiklah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau proses bertukaran informasi yang dilakukan oleh si pengirim pesan, kemudian informasi tersebut diterima oleh si penerima pesan. Nah, artinya komunikasi itu terjadi tidak hanya dengan satu orang, melainkan lebih dari satu orang. Bisa jadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, komunikasi ini bisa terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung artinya komunikasi ini terjadi secara langsung. Contohnya, ketika saya berdiri di depan teman-teman semua, saya memberikan informasi bahwa hari ini kita ada pertemuan jam 12. Nah, kemudian teman-teman semua memberikan tanggapan terhadap informasi yang saya berikan. Nah, itu merupakan salah satu contoh komunikasi yang terjadi secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu komunikasi yang terjadi secara tidak langsung. Itu merupakan salah satu komunikasi yang terjadi menggunakan media sebagai perantaranya. Contohnya kita berkomunikasi melalui handphone, laptop, koran, ataupun majalah. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis dari komunikasi? Jenis-jenis yang pertama yaitu komunikasi secara verbal. Nah, artinya komunikasi ini dilakukan menggunakan lisan. Berarti komunikasi secara verbal ini komunikasi yang terjadi secara langsung antara individu dengan individu lain ataupun kelompok dengan kelompok. Selanjutnya yaitu komunikasi non-verbal. Artinya, jika komunikasi verbal terjadi secara lisan, maka komunikasi non-verbal terjadi menggunakan gerakan tubuh. Contohnya, ketika ada seseorang yang melambai, kemudian saya membalas melambaikan tangan, nah itu merupakan salah satu contoh komunikasi non-verbal. Nah, teman-teman semua sudah tahu perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Selanjutnya yaitu komunikasi secara tertulis. Nah, yaitu komunikasi yang terjadi itu melalui media tulis sebagai perantaranya seperti surat atau koran ataupun majalah. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari komunikasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu komunikasi terjadi secara dua arah. Artinya ada pengirim dan ada penerima. Jika komunikasi terjadi hanya pengirim dan tanpa penerima, berarti itu bukan komunikasi. Dan sebaliknya, jika hanya ada penerima tidak ada pengirim, maka komunikasi tidak akan terjadi. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu komunikasi itu harus jelas, tujuannya jelas, manfaatnya jelas, bahasa yang digunakan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh si penerima. Ciri-ciri selanjutnya yaitu harus ada feedback atau umpan balik. Nah, komunikasi secara efektif itu terjadi harus ada feedback. Jika tidak ada tanggapan antara si penerima, maka komunikasi itu tidak terjadi secara efektif. Nah, komunikasi yang selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya yaitu harus ada media sebagai perantaranya. Contohnya tadi seperti koran, atau handphone, atau laptop, dan lain-lain. Baiklah, di sini teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi komunikasi? Ya. Jika tidak ada, mungkin sampai di sini saja materi